Grupo. Masuk share screen. Udah masuk. Ya, kita dari grup 3 yang beranggotakan Triasi Hanaidi, Musulia Hikmah, Muhammad Zikri, dan Rizka Wuliana. Kita akan mempresentasikan topik 3 dan 4. Topik 3, Child Center Lesson, Child Center Learning, dan topik 4, Teaching Listening to Young Learners. Untuk speaker pertama, silakan Mbak. Mic-nya jangan di. Sorry. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Mbak Nuzu. Good morning, Bunda. Semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Okay, I'm the first speaker from group 3. I'll try to explain about child-centered lesson or child-centered learning. Okay, I think, but I'm sure that you all know about this method, and all of you have practiced it. Is it right? Yeah. Okay, I'll try to explain. Okay. Child-centered lesson or student-centered learning, also called child-centered learning, is an approach to education focusing on the needs of the student rather than those of others involved in the educational process, such as teachers and administrators. Student-centered learning is when the student need, abilities, interests, and learning styles with the teacher as a facilitator of learning. Jadi maksudnya, maksud center learning ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya yakin semuanya sudah mempraktekkan ini semua pada siswa-siswanya ya. Pembelajaran ini termasuk sudah lama, tapi sedikit pengajar yang menggunakannya karena kali tantangannya ya. Salah satunya adalah kita berkejar-kejaran dengan waktu. Jadi pembelajaran ini pada siswa, fokus pada kebutuhan siswa, kemudian guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Oke. Lanjut. Next. Why do it? Kenapa kita melakukan pembelajaran ini atau metode ini gitu ya. We need some interesting thing, right? Kita butuh sesuatu yang menarik. Kemudian yang kedua, change, perubahan. Kemudian 21st century generation, kita mempersiapkan generasi untuk abad ke-21. Gitu ya. Next. Okay. Ketiga hal ini, interesting, change, 21st century generation ini maksudnya adalah for students to think about themselves as a learner. It's more about knowledge and skill, and encourage students to be focused knowledge rather than just information consumer or containers. Prepare student for 21st century challenge. Jadi maksudnya kenapa kita perlu pembelajaran seperti ini ya? Yang pertama, memasak siswa untuk berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai pelajar gitu ya. Kalau kita ketahui ya di daerah-daerah desa itu ya, kebanyakan siswa ya datang ke sekolah itu tanpa adanya semangat gitu ya. Mungkin nanti di kelas mereka tidur, malas-malasan, atau nanti mereka
bercanda sendiri, tidak memperhatikan guru. Nah, kita perlu metode ini, di mana metode ini itu lebih banyak ke prakteknya daripada materi. Jadi siswanya untuk aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi ini memaksa siswa untuk lebih aktif, tidak mengerjakan sendiri, ya. Kemudian mereka semangat dalam belajar. Kemudian lebih banyak tentang pengetahuan tadi ya. Jadi tesnya sedikit, prakteknya lebih banyak. Kemudian mendorong siswa untuk menjadi produsen pengetahuan daripada hanya sekedar konsumen atau hanya sekedar wadah informasi dari ibu guru yang mereka. Jadi mereka itu tidak hanya sebagai menerima saja, tidak, tapi mereka dituntut untuk mencari tahu sendiri. Jadi seorang guru di sini, metode ini hanya memberikan topik, kemudian siswanya dituntut untuk mencari pengetahuan sendiri, mencari sumber-sumber baru sendiri. Jadi guru di sini hanya fasilitator. Mereka tidak pasif saja hanya mendengarkan informasi dari guru, tapi mereka juga dituntut untuk mencari informasi baru, tidak hanya dari guru saja. Kemudian persiapkan siswa untuk tantangan abad ke-21, pasti ya. Kita ketahui, apalagi kita sekarang masa pandemi ya, abad ke-21, masa pandemi. Nah, ini menuntut siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Bagaimana? Karena pembelajaran kita cuma daring seperti ini, lewat Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru memang tidak mungkin, Bapak Ibu guru memang tidak mungkin bisa yang memberikan materi pembelajaran secara mendetail kepada seluruh siswa. Mungkin hanya memberikan materi sekedarnya saja. Nah, ini adalah saat-saatnya para siswa itu untuk lebih aktif dan kreatif. Nah, kalau menurut saya daring ini termasuk dalam metode ini ya. Jadi menuntut siswa untuk aktif dan kreatif sesuai minat dan gaya mereka sendiri gitu. Jadi guru di sini hanya fasilitator ya, walaupun kadang Bapak Ibu guru itu merasa bersalah karena kita tidak bisa maksimal memberikan pengajaran kepada siswa. Oke, lanjut next. Iki limitnya 40 menit terus metu. Ya. Okay, next. Why does it work? Nah, kenapa metode ini dianggap berhasil ya? Empower student, for students to think about themselves as a learner, create independence and owners of learning, foster collaborative learning, encourage creativity, create a rich learning environment inside and outside in the classroom, foster new skill, problem solving, critical. It means that mengapa metode ini dianggap bisa berhasil ya? Pertama, kita bisa memperdayakan siswa, tadi memaksa siswa untuk berpikir tentang diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, kemudian menciptakan kemandirian mereka, mereka lebih pede, dan memupuk pembelajaran kolaboratif, berarti ini sistemnya tim ya, kemudian mendorong kreativitas pasti, menciptakan lingkungan belajar yang kaya di dalam maupun di luar kelas, kemudian menumbuhkan keterampilan-keterampilan baru seperti pemecahan masalah, kemudian pemikiran kritis. Nah, kalau kita ketahui seperti kita sekarang ya, kalau kita di dalam Zoom seperti ini, kalau kita tidak, maksudnya kita tidak aktif, yang tidak memiliki pemikiran kritis, kita akan terlihat pasif di seperti ini. Kita kan pasti pasif ya, kan kelihatan ya di mana yang suka mengeluarkan pendapat, mana siswa kita yang diam. Nah, adalah salah satu hal-hal yang bisa kita lakukan melalui metode ini. Jadi daring ini menurut saya salah satu praktek dari metode ini ya.
Jadi kita harap semua siswa yang ini mereka bisa memberikan pendapat mereka saat pembelajaran gitu. Entah itu pertanyaan, entah memberikan kritik ataupun saran. Oke, next. Samlisat. Nah, di beberapa hasil yang bisa kita peroleh dari metode ini. Student question, not just perfect answer. Student become active learner. Passive learner. Student will confidence. Student century challenge with 21st century skill. Nah, jadi apa sih yang kita bisa dapat dari pembelajaran ini? Nah, siswa dapat belajar mengajukan pertanyaan. Tadi sudah saya bahas. Kemudian tidak sekedar hanya mengulangi jawaban dari guru saja, jadi mereka bisa mengajukan pertanyaan jika jawaban dari Bapak Ibu guru itu kurang sesuai dengan pemikiran mereka. Kemudian aktif, tidak menjadi pasif ya, membangun kepercayaan diri pasti kalau mereka sudah bisa mengajukan pertanyaan kepada temannya atau gurunya, berarti dia sudah bisa membangun kepercayaan diri. Kemudian siswa tersebut mempersiapkan tangan-tangan abad ke-21 ke depan. Pasti ya, sekarang kita itu dituntut untuk, kita nggak mungkin mencari pekerjaan sekarang ya, karena banyak sekali buruh-buruh atau karyawan di luar sana yang di drop out dari perusahaan mereka karena ada penyempitan pekerja gitu. Ada beberapa yang dikeluarkan, harus di drop out. Nah, bagaimana cara kita ya, kita sebagai kalau bisa mempersiapkan diri untuk membuat atau membuat lapangan kerja pekerjaan di masa yang sekarang ini atau menuju ke masa depan. Kita nggak harus mencari pekerjaan ke sana ke sini, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk membuat suatu lapangan kerja untuk orang lain. Oke, next. How to do it. Nah, bagaimana kita melakukan metode ini? Find out who students are and what they expect, what they want to learn, what question they have, use project-based learning, employ them, assign role, let students choose some topic or sequences of material, create writing, and have students create layers, introduce self-assessment. Nah, jadi maksudnya Bu Era ada. Maksudnya ini adalah bagaimana kita melakukan metode ini, cari tahu siapa yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan dari pembelajaran ini kita harus apa yang mereka inginkan. Kemudian pertanyaan apa yang mereka miliki untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian gunakan pembelajaran berbasis proyek ini bekerja dalam tim biasanya ya. Kemudian tetapkan mereka siapa yang menjadi ketuanya, yang menjadi kayak seperti ini ya, siapa yang menjadi hostnya, siapa yang menjadi speaker pertama, kedua, dan ketiga, tetapkan. Jadi kita sebagai pengajar, Bapak Ibu guru menetapkan untuk mereka. Jadi kita sedikit memforce mereka. Jadi mereka harus dipaksa agar mereka bisa aktif. Kemudian biarkan siswa memilih beberapa topik. Jadi mereka kasih topik, biar mereka yang membuat. Halo, nggak ada suaranya. Ya, kemudian buat rubrik atau minta mereka membuat rubrik mereka. Kemudian kontrak pembelajaran bersama dengan tim. Jadi mereka ada Bu, ada. Atau memberikan aturan dalam tim tersebut, kemudian dorong penilaian diri. Setelah melakukan yang namanya kerja tim tadi, masing-masing itu nanti setelah pembelajaran, setelah pembelajaran itu Bapak Guru minta kepada masing-masing untuk penilaian diri mereka sendiri. Jadi mereka itu apa sih yang kurang dari mereka? Tadi kurang apa sih? Nanti kita tanyakan kepada mereka masing-masing. Jadi sudah bisa.
Next. Ya, sudah. Makasih. Nah, bagaimana kita melakukan penilaian dalam pembelajaran? Nah, ada dua. Jadi ada tindakan keras, ada tindakan kayak membandingkan pembelajaran yang awal dengan pembelajaran yang kita lakukan. Perbandingannya sukses. Sebentar, suaranya teman-teman di mute semua. Mem, Dan yang sekarang itu Ya. lebih efektif. di mute, Itu Mem. tindakan keras atau penilaian hardnya. Jadi ada perbandingan itu yang kita gunakan. Kemudian tes standar ya. Kemudian ada tindakan lunak gini kayak kehadiran siswa. Jadi pembelajaran kita dengan metode ini gimana kehadiran siswa? Apakah meningkat dari minggu yang kemarin? Nah, kemudian energi di dalam ruangan. Bagaimana siswa kita? Apakah lebih bersemangat? Kepuasan siswa kita, apakah terlihat mereka sangat senang, puas? Kemudian ada evaluasi dan kepuasan. Evaluasi ini tes ya, tesnya pun tidak rumit ya tesnya. Lanjut, next. Discussion. Oke, discussion. Discussion ini kalau what fear do you have? What work for you? What fears do you anticipate? Jadi kita setelah pembelajaran ini diskusi dengan siswa. Jadi kita tanyakan kepada siswa ketakutan apa yang kamu miliki, apa yang berhasil untuk Anda dalam metode pembelajaran hari ini, hambatan apa aja yang sudah Anda antisipasi hari ini. Nah, jadi setelah pembelajaran selesai, nah kita itu sebagai guru, nah kita wajib mempertanyakan ini, apakah dalam metode ini ada ketakutan yang mereka hadapi, kemudian apa yang berhasil mereka lakukan dalam metode ini, kemudian hambatan apa saja yang mereka dapat antisipasi dalam pembelajaran ini. Nah, itu. Next. Kan kita sebagai pengajar itu pasti ada yang namanya tantangan dalam melakukan pembelajaran kepada siswa. Nah, tantangannya itu apa saja? Nah, ini still need to maintain quality and set high expectation. Still need teaching plan and need to stick to it, but need to be flexible and allow some visual room. Need to prepare student for the new active model. Nah, tantangan selanjutnya untuk kita adalah kita tetap perlu walaupun kita melakukan mempraktekkan beberapa model pada siswa kita perlu tetap menjaga yang namanya kualitas dan ekspektasi yang tinggi untuk siswa-siswi kita. Nilai pun kita tidak boleh sampai ya. Masih membutuhkan rencana pengajaran dan harus mematuhinya. Rencana pengajaran berarti model pembelajaran selanjutnya bagaimana, atau apakah kita tetap membuat model ini atau bagaimana. Kalau iya berarti kita harus lebih kreatif ya. Kemudian perlu mempersiapkan siswa untuk model aktif baru. Nah, jadi mungkin kalau sudah yang kita praktekkan kemarin kan kita ada ice breaking dan permainan sebelum ya, walaupun kita dalam prakteknya kita itu berkejar-kejaran dengan waktu ya, apakah cukupnya. Jadi kita harus berpikir keras sebagai pengajar untuk dapat membuat siswa itu lebih aktif dan semangat dalam belajar. I think enough for me. Thanks for the time. Go back to host. Ya, terima kasih buat speaker pertama Mbak Nuzul. Speaker selanjutnya Ani, Miss Ani. Yang akan membahas topik 4, teaching listening for young learner.
Silakan Mbak Ani. Mbak Ani. Aku Zikri. Ya, monggo. Oke, saya akan menjelaskan. Oh, Mbak Siska. Mbak Ani, Mbak Siska. Iya, saya. Ya. Saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang what is listening. Jadi di sini yang keempat, gitu ya. What is listening? Take notice on what someone says. Respond to. Apakah suara saya masuk? Masuk, suaranya jelas. Siap. Nah, jadi apakah itu mendengarkan? Gitu. Mendengarkan itu memperhatikan dan melakukan apa yang dikatakan seseorang dan menanggapi saran atau permintaan. Jadi kalau kita mendengarkan, pasti kita akan memperhatikan apa yang dikatakan sama guru. Kalau anak-anak mungkin mendengarkan apa yang dikatakan guru, lalu melakukan apa yang diperintahkan sama guru dan menanggapinya dengan melakukan hal itu tadi ya. Next. Nah, the sixth stage of listening about listen. Stage pertama, hearing something. Sound waves make their way to your ears. You hear something, this could be the barking of the dog, a car alarm system, or someone's word. Jadi tahap pertama ini mendengarkan sesuatu. Jadi anak-anak mendengarkan apa yang kita jelaskan, apa yang kita jelaskan, sesuatu mungkin dengan sesuatu yang menarik bagi mereka ya. Jadi anak-anak akan melihat atau memperhatikan kita itu dengan bagaimana kita membuat situasi yang menarik untuk anak-anak. Jadi mereka akan mendengarkannya seperti itu karena anak-anak itu suka hal-hal yang menarik. Next. Nah, yang kedua paying attention. Jadi di sini anak-anak memperhatikan. Jadi anak-anak pasti menyukai hal-hal yang menarik. Apa yang menarik bagi anak-anak? Contohnya kita dapat melakukan dengan video atau lagu atau animasi-animasi yang menarik bagi anak-anak. Jadi anak-anak akan memperhatikan kita. Jadi nggak monoton. Kalau mungkin di SMA atau SMP gitu kita bisa apa ya kayak nggak harus yang ceria, nggak harus yang apa gitu. Tapi kalau untuk anak-anak usahakan kita menggunakan bahan ajar atau sesuatu itu yang menarik untuk anak. Jadi kayak videonya mungkin animasi binatang-binatang. Mungkin untuk vocabulary kan anak-anak untuk belajar vocabulary-nya juga kita nggak bisa yang kayak buku apa gitu. Jadi harus menggunakan hal yang menarik biar mereka dapat memperhatikan. Gitu. Next. Stage 3. Understanding the sound. Jadi mereka memperhatikan atau memahami penjelasan yang dapat dimengerti atau yang mudah dimengerti bagi anak-anak. Jadi kita nggak bisa menggunakan bahasa yang terlalu kayak anak SMA atau SMP yang gimana ya? Yang nggak, kita harus membawa suasananya itu suasana seperti anak-anak gitu. Lalu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti bagi anak-anak. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang sulit bagi anak-anak, mungkin anak-anak nggak akan memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik, yang mudah dimengerti sama anak-anak, lalu menggunakan bahasa tubuh yang menarik juga buat anak-anak gitu. Next, tahap yang keempat, stage 4.
evaluasi. Di sini anak-anak mulai membangun opini. Jadi mereka paham atau tidak dengan apa yang kita jelaskan. Biasanya anak-anak juga sukanya itu kalau dia senang sama guru atau senang dengan materi kita gitu, atau mungkin dengan video, lagu, atau apa yang kita sampaikan tadi, biasanya anak-anak lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan dan mengingat gitu. Jadi usahakan untuk menggunakan sesuatu yang menyenangkan bagi anak, yang menarik bagi anak. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Ani. Silakan Miss. Silakan Mas Fikri. Bisa nih, monggo tes suaranya. Okay, well, thank you. Sorry, here I bring her because she doesn't want to leave me and want to join this meeting. So for the next step is responding. You know what is responding? Pasti everyone has known about this. Respon, berasal dari kata respon, berarti kita merespon ya. So kalau kita lihat di sini dari we will have to react to what we have heard and paid attention to. So di sini artinya responding itu ketika kita bisa mengekspresikan atau merespon sesuatu yang telah kita dengar atau kita perhatikan. Nih contoh ketika anak kecil, oh enggak, kita dulu orang dewasa. Kita ngomong sama teman. Ketika teman ngomong ataupun dosen kita ngomong ataupun partner kita ataupun teman kita bicara, pasti kan sedikit tidaknya kita mendengarkan apa yang mereka ucapkan, ya kan? Kita tidak bisa menerima atau meng-catch, kita tidak bisa menangkap, mengingat-ingat apa yang diucapkan tuh sebanyak 75% nggak bisa. Tetapi minimally kita dapat sesuatu dari apa yang kita dengar, betul tidak? Iya kan? Iya. So di sini responding itu kita merespon apa yang telah kita dengar. Nih contoh ketika anak kecil, ketika kita mengajarkan anak TK, ya kan? When we teach kids, somehow kita harus mengajarkan mereka tidak harus dengan monoton. Tapi kadang ketika kita ngajar mereka, kita hanya membawa gambar. Misal kita ngajar hewan. Hari ini kita belajar hewan ya. They just kayak loading gitu di mind mereka. Pasti cuma ada 1, 2, 3 yang merespon, hewan apa Bu? Contoh semisal nih. Nah, listeningnya anak kecil kan nggak mungkin kita dengerin sound, kita puterin dari laptop gitu kan. Automatically kan banyaknya itu dari kita. Contoh kita ngajar hewan, kita pakai lagu. Contoh nih ya, nih saya kasih contoh. Gajah contoh. Kita ngajar gajah, kita pakai 4 vocabulary aja untuk hewan. Nanti mereka biar mendengarkan nih. Gajah, elephant, kau sapi, buaya krokodil, ular snake. Nah, by having song, mereka akan enjoy. Dan mereka akan merespon. Responnya gimana? Responnya mereka itu tidak harus dengan suara mereka putar balik dengan kita, tapi dengan gesture. Nah, so teacher di sini tuh berperan penting. Contoh ya, kita pakai gajah. Nih saya contohin ya, gajah kan besar. Jadi kita umpamakan aja. Gajah, elephant. Jadi kita sambil ngajar, sambil pakai gesture kita. Gajah, elephant, kau sapi, buaya krokodil, ular snake. Nah, jadi pakai gesture kayak gitu mereka akan mengingat-ingat, oh yang kayak gini nih gajah, yang kayak gini nih sapi ada tanduknya, yang kayak gini biasanya mulutnya besar itu buaya, yang kayak gini jalannya berarti snake. Nah, dengan pakai gesture itu mereka akan merespon dengan tubuh mereka sendiri. Nah, that is called by responding gitu. Jadi mereka merespon atau mereact apa yang telah mereka dengar dari sang teacher. Next, Mas Zikri. Remembering the communication, bentar ya. Ya, remembering the communication. Actually, this change also takes place within the communication because you need to remember what has said
what has been said to react and keep the conversation going. So kayak ini anak kecil ini dia akan mengingat-ingat terus apa yang telah saya sampaikan. Misal hari ini saya ngajarin dia itu tentang warna dengan aplikasi lagu. Di sini saya pakai aplikasi lagu kayak red itu merah, blue itu biru. Bener, anak kecil itu hari ini kita ajarkan mereka akan kayak tidak akan menerima langsung gitu. Mereka akan main dengan dunianya mereka sendiri. Even anak SMP, SMA. By the next, kalau kita ulang terus, itu mereka akan ingat dengan sendirinya. Ini contoh adik saya sendiri, keponakan saya sendiri. Kadang kan saya ngajarin dia, tapi dia tidak merespon dengan baik gitu. Malah dia lari-lari kemana. Tapi someday-nya, the next day, nah itu dia kayak ngucapin sendiri, tante, red, kadang langsung kayak gitu-gitu. Jadi mereka akan ingat dengan apa yang telah mereka dengar ketika kita mengulang-ulang apa yang telah kita ajarkan. Next, Mas Zikri. Okay, it's about the 6R method is very effective for young learners. What are they? Jadi 6R. Ada 6 R ya di sini yang sangat efektif method untuk mengajarkan anak kecil. Satu itu rhyme, rhythm, repetition. Jadi kayak bentuk iramanya. Kalau kita ngajarin dengan lagu atau gimana harus dengan sabar juga. While kita ketika ngajar SMP juga seperti itu. Mereka juga butuh pengulangan. Jadi listening tidak hanya hari ini doang, kayak latihan tryout itu loh, kan berkali-kali untuk bisa mereka ingat-ingat terus kayak gitu. Jadi harus butuh repetition juga, berulang-ulang artinya. The next reception is about penangkapan. Jadi sesuatu yang kita ajarkan itu akan bagaimana sih cara kita mengajar ketika siswa itu mudah, agar siswa itu mudah untuk menangkap. Reproduction itu bagaimana siswa bisa berkembang dengan apa yang kita ajarkan, dan redemption itu actionnya mereka untuk actionnya mereka ketika kita mengajarkan. Artinya ya kayak responding tadi gitu. Mereka react nggak dengan apa yang kita ajarkan gitu. Oke, the next. Mas Zikri. Nah, here is the rules of listening in young learner classes gitu ya. Rulesnya, adapun beberapa aturan ketika mengajar listening untuk young learners gitu kan. Satu, also listening is a receptive skill. The students are not and should not be passive while listening. Jadi, meskipun yang diajarkan listening itu kan kayak skill, kayak kadang kelasnya boring ya, kita cuma mendengarkan gitu-gitu aja. Kita aja jujur ketika di kampus juga kayak boring gitu kan, dengan itu yang diulang-ulang gitu kan. Tapi di sini kita bisa ngajarin ke siswa agar siswa tuh nggak pasif. Jadi kayak kita ngasih task setelahnya listening. Tasknya berupa apa sih? Yang menarik gitu, sehingga mereka react-nya atau responnya itu bagus gitu. Jadi nggak monoton gitu aja. So, the next is the students should be engaged with different listening tasks according to their to their age, learning style, listening capacity, and phonological awareness. Jadi kita juga ngajarinnya harus sesuai dengan usia mereka gitu kan, dengan stylenya mereka. Kalau anak TK mungkin listeningnya cukup dengan kita nyanyi lagu, ngajarin mereka dengan nyanyi lagu, terus mereka bisa menerikan. Itu bukan itu for kids ya, untuk anak TK. Kalau untuk SD, SMP mungkin dengan kayak diputerin SD buat video animasi kayak kartun ataupun hewan-hewan kayak gitu kan, sesuai age-nya mereka. Kalau SMP mungkin lebih ke sedikit serius ya. SMA mereka udah bisa ya react sendiri gitu kan, tergantung gurunya. Oke. Next, the third is the language teachers should train the students to listen to the English sound carefully. Jadi guru itu juga harus bukan menekankan ya, kayak menginstruksikan kalau mereka harus mendengarkan lagu bahasa
listening bahasa Inggris itu secara hati-hati. The next, Mas Zikri. The fourth is about teachers should train the young learners to follow simple instruction to get them ready to develop other language skill. Jadi kita tekankan kepada mereka, kita sebagai guru tekankan kepada mereka kalau kasih instruksi yang simple-simple aja agar mereka juga bisa mendapatkan skill bahasa lain gitu kan. Jadi tidak hanya listening bahasa Inggris aja, mungkin cara efektif dan mudah sih, simple listening untuk mereka gitu kan. The next 5 is about different listening tasks should be addressed in class. Nah, itu cara-cara yang berbeda ya untuk mengajarkan kepada mereka. Listen and do. Jadi kayak instruksi-instruksi kecil yang bisa mereka tirukan gitu ketika mengajar listening. The 6 is about the students should be given a different task. Is each time the students they to the same text ya. Guru harus punya banyak ide dong dalam ngasih task listening. Jadi tasknya itu tidak harus berupa itu aja, tapi dengan banyak task atau latihan-latihan soal lain buat evaluasi mereka ya. Nah, nomor 7 sebut kayak tasknya itu dalam bentuk video, evaluasinya mereka itu dalam bentuk video atau modeling, pokoknya model-model untuk listening itu kayak toolsnya itu harus ada audionya, harus bagus kualitasnya, dan something else. Nomor 8, gurunya harus benar-benar paham nih. Nah, sebelum kita ngajar listening, kita juga harus menguasai dong yang namanya listening tersebut gitu kan. Misal kita hari ini mau ngajar listening tentang story buat anak SMA, SMP. Nah, kita juga harus benar-benar paham agar ketika siswa nanti ketika tidak paham bisa tanya kepada kita bisa benar-benar menjelaskan gitu kan. The next is about the 9. It is important to attempt listening into stories, game, routines, rhyme, song. Nah, itu tadi bentuk dari listening ya. Tidak harus berbentuk cuma audio aja, tapi bisa berbentuk dengan stories, nah, games, routines, puisi, lagu, dan lain-lain. Nah, itu bentuk dari listening, gitu kan. Jadi tidak harus berupa apa yang mereka dengar aja, tapi juga harus dengan visual ya, visual. Nah, the class is about menuntut pengetahuan bahasa dan kata-kata. Jadi mereka guru ini dituntut untuk agar siswa ini gimana siswa sih bisa menguasai banyak bahasa dan banyak kata-kata lah. Salah satunya dengan teaching listening to young learners dengan banyak variasi atau banyak method atau gurunya, let's say gurunya harus kreatif lah seperti itu. Oke, thank you Mas Zikri. That's all from me. And for the conclusion will be present by Mas Zikri. Yeah. I wish you. Yeah. Yeah. That is our conclusion. This cannot be separate from the creativity of an English teacher in delivering material. In addition to mastering the teaching material, a teacher is expert. Ketutupan layar guys. Sorry. A teacher is expected to have good communication skills. Nah, ini kita sebagai guru perlu memiliki kreativitas dalam mengajar. Tidak hanya materi, tidak hanya berbasis dengan materi yang kita ajarkan dalam kurikulum. Kita harus kreatif menjadi seorang guru dengan cara kreatif memberi perhatian yang lebih spesifik terhadap siswa, dan kita sebagai seorang guru harus
melakukan interaksi sesering mungkin dengan siswa agar hubungan antara guru dan siswa dalam topik siswa sebagai fokus utama dalam suatu pembelajaran menjadi lebih nyambung. Dan kita harus tulus dalam mengajar. Kita harus tulus dalam mengajar. Kita harus menggunakan bahasa yang hangat, penuh kasih sayang agar siswa atau anak yang kita ajar merasa dihargai. Next is macet macet. Next is the most important goal of education is to create human beings who are capable of doing new things, not just repeating what the previous generation did. Human beings who are creative have invention and inventors. Ini kata-kata dari Albert Einstein, di mana tujuan pendidikan itu menciptakan manusia yang tidak hanya meneruskan apa yang dilakukan generasi sebelumnya, tapi menciptakan manusia yang memiliki kreativitas baru, memiliki penemuan baru, yang bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Jadi tujuan pendidikan untuk anak-anak kita sekarang adalah menciptakan manusia yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan kesimpulan konsep topik kita child-centered lesson, child-centered learning, dan teaching listening for young learners. Itu intinya anak siswa dan guru saling bekerja sama dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Ya, mungkin cukup dari saya, kelompok kamu, tentang topik kita hari ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sesi tanya jawab, masih jika ada pertanyaan, sesi tanya jawab. I just want to ask about this one. Today we have a daring class gitu ya, tapi in fact mostly of kindergarten. Kalau kindergarten enggak ya, elementary students itu yang mengerjakan itu pasti sudah 95% itu her mother atau his mother gitu. Oh iya. Itu gimana? In your opinion gimana? Memang sampai hari ini kebanyakan yang saya ketahui tentang itu memang materi yang diberikan oleh sekolah atau kurikulum itu terlalu sulit untuk anak pada usia tersebut. Jadi mau nggak mau ya orang tuanya yang ngerjain. Kurang pas lah dengan, karena saya bukan guru, cuma mengamati sekitar lingkungan saya. Siapa tahu Mbak Nuzul yang lebih ngerti. Ya, bisa menambahkan. Kan kita sebagai pengajar, mungkin materi kita itu kan sudah Perkadi itu kan sudah ditentukan dari pemerintah. Nah, mungkin kalau kayak SDMI itu kan ada yang namanya tema 1, tema 2, sampai tema 5 kalau nggak salah. Soalnya anak saya sendiri pun sekarang sudah kelas 1. Nah,
Itu ya memang seperti itu, Mem. Hampir setiap hari itu saya sama anak itu bertengkar gara-gara itu mengerjakan PR itu. Jadi Ya, yang kalau jadi saya lebih pintar itu ibunya ya, jadi Mbak ya. Jadi anaknya itu malah iya, Mem. perusutan gitu ya. Ya. Saya siasati, Mem, tapi saya siasati kan setiap hari itu PR-nya itu 2 lembar, Mem. Pasti itu 2 lembar. Sebenarnya saya sebagai pengajar pun tidak tidak istilahnya itu tidak suka dengan pengajaran seperti itu. Kita kan dalam masa pandemi. Kita saja di SMP saya ya, di SMP saya itu kan ada dalam satu semester itu ada 4 KD. Nah, karena kita dalam masa pandemi sekarang ini, jadi kita itu tidak perlu menyampaikan semua KD. Kita cukup menyampaikan KD yang menurut kita paling simpel dan paling mudah untuk disampaikan ke anak-anak. Jadi tidak ada yang namanya tuntutan dari pemerintah untuk menyelesaikan semua KD. Kita sebagai guru diwajibkan memilih mana KD yang sesuai untuk kita bisa menyampaikan dan siswa kita paham gitu. Tapi kalau ini di anak saya ini, SDMI ini, kemarin itu jadi gurunya itu sudah bilang ke saya, kalau dalam 2 minggu ini harus kita selesaikan tema 1, 2 minggu lagi tema 2. Nah, itu sebenarnya saya itu tidak setuju dengan seperti itu ya. Maksudnya memforsir anak gitu. Kemudian pembelajaran dari sekolah pun kurang. Jadi kalau menurut saya sebaiknya pihak pengajar dari SDMI itu ya sama seperti SMP. Jadi mereka itu tidak perlu harus menyelesaikan semua tema dari pemerintah. Mungkin cukup 1 sampai 2 saja. Setidaknya kalau untuk anak SD kelas 1 atau MI kelas 1 kan mereka masih yang namanya belajar membaca pemahaman gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya sih disesuaikan dengan masa pandemi sekarang. Tidak mungkin kita itu menyelesaikan semua KD atau tema yang dari pemerintah semua. Tidak. Pemerintah pun juga tidak istilahnya menuntut kita untuk menyelesaikan semua KD atau tema tersebut. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak sekarang. Karena pembelajaran di sekolah kurang, kemudian kita cuma daring saja. Nah, jadi sesuaikan saja gitu kan. Kalau kalau anak saya sendiri sih alhamdulillah ya Mem ya. Kalau dalam mengerjakan PR walaupun bertengkar dulu itu pasti mengerjakan. Entah nanti malamnya dikerjakan yang 1 lembar terus besoknya 1 lembar lagi gitu kan. Tapi kita harus kreatif, kita harus kayak kita main-main dulu gitu kan. Anaknya mau apa sama Emen mau apa le hari ini le gitu. Saya tawarkan ke anaknya, kok lek wis mari garap PR ayo gitu. Mau nggak mau harus kreatif sebagai seorang ibu gitu harus kreatif. Pol-polan nih pokoknya. Jadi ya hampir setiap hari itu bertengkar sama anak. Mungkin itu saja pendapat dari saya, Mem. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Ya, saya Monggo, boleh, Mas. guys. Iya, monggo. Monggo tante yang baik, mana ponaannya? Gini, ya mungkin kalau pola pikirnya seperti Mbak Nuzul semuanya bakal enak gitu ya. Anak bakal jadi kreatif juga, jadi mau belajar, jadi punya spirit lagi untuk belajar. Tapi kan nggak semua orang tua, nggak semua ibu tuh punya pemikiran yang sama seperti Mbak Nuzul gitu ya. Kalau kreatif gitu, mungkin anaknya diiming dulu pakai sesuatu biar mau belajar gitu. Tapi kan kadang ada seorang ibu yang responnya itu kayak menuntut anak itu untuk bisa langsung gitu loh, nggak melalui proses. Kan sebenarnya kita menerima sesuatu itu kan nggak bisa instan, harus dengan proses. Tapi kan nggak semuanya seperti nggak semua orang tua seperti punya pemikiran seperti Mbak Nuzul gitu. Nah ini mungkin masih nyangkut seperti pembelajaran kemarin ya, bahwa pendidikan orang tuanya ini juga harus ada gitu, harus dibekali gitu kan, biar tahu juga kalau lagi daring kayak gini gitu loh. Nah itu sih mungkin Mem, dan juga dari pihak gurunya juga mungkin
materi-materi itu yang jangan menyulitkan juga gitu. Sekiranya anak itu bisa belajarnya juga mudah, orang tuanya juga gak darah tinggi. Nah, kayak gitu kan mungkin lebih memudahkan gitu ya, daring di rumah gitu. Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Dia saya absen ya. Di sini ada beberapa soalnya yang Kristio. Kristio Nggak ada ya? Belum masuk, nggak ada. Kerja mungkin. Oke, Mem. Alfa. Langsung aja ya. Oh, ya. Ya sudah, saya izin aja. Nuzul ada, Mela. Ada. Mela ada? Ada, Mela. Mela ada. Asep Randy ini kok masih masuk ya? Asep tidak out. Asep kan sudah jadi artis ya. Artis dia kan sudah menjadi artis menggantikan ini dia siapa? Ariel Noah ya. Oke. Siti Mutamima ada, Zikri ada, Hera ada, Rudi ada, Zainur Rozikin. Ada. Ya. Soalnya nggak ada wajahnya, itu Salawes Kadepang Muri ditutup juga ya. Siska Wiliana. Oh ya pasti. Oke, Siska ada. Gaby Dona ada tadi masuk. Gaby. Oh tadi ada, terus Marino hilang ya. Koneksi. Widya Isnani. Ada. Widya Isnani ini Mbak artis itu ya. Oke. Widya Isnani. Ya, oke. Febri Rahmatullah. Ada, Mem. Ada. Widati Alada, Sofiatil ada. Widya Putri. Betul, Mem. Widya Putri ada, Triase ada, Sri Wulandari ada, RA Mosbihatul ada. Ada ya? Ya, Mem. Oke, Rizkiatul ada? Ada, Mem. Ada. Oke. Aida ada? Ada, Mem. Ada. Ida Mutmainanya ada? Ada, Mem. Ada. Nah ini ada namanya Selamat Mulyadi sama Paskalis ini gimana ini? Paskalis belum masuk ya dari tadi. Ya, Paskalis belum pernah. Selamat Mulyadi juga enggak ada ya? Ya, itu udah keluar kalau gitu. Kenapa? Ditolak sama Mbak Triasih ya? Ya sudah. Oke, thank you media students. My name Ya, oke. nama saya Thank you tidak so disebut. much. Nama saya juga belum Siapa? disebut, Mem. Nama saya belum disebut, Mem. Siapa itu? Rofi, Mem. Rofi Kotul Tapi Umar. sudah Cinta, sampai yang jualan krim pemutih itu kan sudah ada. Jualan apa Saya katanya? Mem Belum disebut, Mem. Jualan krim pemutih. Jualan apa katanya? Krim pemutih. Iya, soalnya saya mau beli tapi tidak nabung, tapi ente gitu jadinya kan. Mem, saya juga gitu. Oke, Mem, thank you, Mem. Ya, dia. Sudah ya media ya, gitu aja ya. Oke, thank you so much for everything. Have a nice day. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Have a nice Thank you. Mulus, Rek. Wetengku mulus. Fitri, Mbak Dul, Ani, Mbak. Aku mau Terima katanya. kasih Mas Zikri. Charging. Mari gini, Pak. Ya. Lili, Ele. Terima kasih ilmunya. Kamu emang Ya. gak pernah. Thank you, grup 2. Ani langsung ada contohnya sama ponakan. Ani jadi babysitter ya nih ya? Mana dua-duanya, Wesan? Kalian semua luar biasa, guys. Mana nih? Aduh, kah? Keluar dia. Dipanggil Wis keluar ya. dia. Aku tak Oke. namburi. Iya. Semuanya ya. Assalamualaikum.